Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Sarah Ayu Anugraheni, Manajemen S1 PIAI akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengaruh profitabilitas global, likuiditas PR, current ratio, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal dan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Latar belakang masalah. Yang pertama, perkembangan perekonomian di Indonesia menyebabkan timbulnya persaingan bisnis yang meningkat bagi perusahaan. Yang kedua, persaingan tersebut menuntut suatu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya melalui aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, melalui aktivitas yang dilakukan saat ini, dunia bisnis sedang mengalami era globalisasi dan teknologi di mana membuat persaingan semakin ketat sehingga perusahaan manufaktur dituntut untuk meningkatkan keunggulan perusahaan dan dapat meningkatkan daya saing setiap perusahaan manufaktur subsektor industri makanan dan minuman di Indonesia yang memiliki perkembangan yang pesat perusahaannya. Selanjutnya, yang keempat, pada era globalisasi ini, subsektor makanan dan minuman mampu untuk bersaing. Sehingga perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor bisnis yang memiliki prospek cemerlang di Indonesia karena memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kebutuhan yang sangat besar serta daya beli yang tinggi. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas ROA terhadap struktur modal dan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, apakah terdapat likuiditas current ratio terhadap struktur modal dan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal dan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di periode 2016 sampai 2020. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh profitabilitas ROA, likuiditas current ratio, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal dan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas current ratio terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas ROA terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas ROA, likuiditas IR, dan ukuran perusahaan yang terdaftar yang perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Landasan teori. Yang pertama, struktur modal adalah salah satu aspek yang penting bagi setiap perusahaan karena nilai pada struktur modal akan memiliki efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Kesalahan dalam penentuan struktur modal akan mempunyai dampak luas. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, di mana mempunyai hutang sangat besar, akan memberikan dampak atau beban yang berat bagi perusahaan yang bersangkutan. Menurut Dwi 2012, perusahaan harus memahami komponen-komponen utama struktur modal. Menurut Yulanti 2011, struktur modal adalah suatu hal penting. Nama pemikiran. Yang pertama, hipotesis pertama terdapat pengaruh signifikan negatif profitabilitas terhadap struktur modal. Hipotesis kedua terdapat pengaruh signifikan negatif likuiditas terhadap struktur modal. Yang ketiga, hipotesis ketiga terdapat pengaruh signifikan positif ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Hipotesis keempat terdapat pengaruh positif profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif, metode asosiatif. Yang kedua, penelitian berbentuk asosiatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan. Yang ketiga, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dibuat oleh lembaga pengumpulan data serta dipublikasikan pada masyarakat pengguna. Yang keempat, data ini merupakan data time series periode 2016 sampai 2020 yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia BI. Yang kelima, dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengambil data-data tertulis yang berhubungan dengan profitabilitas, likuiditas, peran perusahaan, dan struktur modal berupa data tahunan,
2016 sampai 2020. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia BI. Data dalam penelitian ini diambil melalui laporan keuangan di tahun 2016 sampai 2020 yang dipublikasikan oleh IDX Indonesia Stock Exchange. Objek penelitian yang pertama, objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, data terkumpul melalui website Bursa Efek Indonesia dengan alamat www.idx.co.id. Didapat 20 perusahaan yang termasuk dalam sektor manufaktur, sektor makanan dan minuman. Hasil penelitian. Yang pertama, populasi dan sentra penelitian. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang merupakan perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada tabel 4.1. Oleh karena itu didapat 20 perusahaan. Yang kedua, statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberi gambaran umum tentang objek penelitian yang dijadikan sampel penelitian. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai dan standar deviasi dari satu variabel dependen, yaitu debt to equity ratio, debt, dan 3 variabel independen, yaitu return, aset, ROA, current ratio, CR, dan set ukuran perusahaan dengan menggunakan data tahunan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Diperoleh hasil statistik deskriptif sebagai berikut. Hasil penelitian. Hasil uji one sampel Kolmogorov-Smirnov test. Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan one sampel Kolmogorov-Smirnov pada variabel pada tabel 4.3, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas karena probabilitas lebih besar daripada alfa, yaitu signifikan 0,045 kurang dari alfa 0,05. Hasil penelitian kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidak multikolinearitas di dalam suatu model regresi dapat dilihat dari angka correlation. Jika angka korelasi lebih dari 0,80, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel independen lainnya. Menurut Priambada 2017, hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.4. Melihat hasil besaran korelasi antara variabel independen dalam 4.4, dapat dilihat bahwa hanya variabel ROA yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel CR, dengan tingkat korelasi sebesar 0,77 atau sekitar 77%. Oleh karena korelasi ini masih di bawah 0,80, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius. Hasil penelitian uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berturut-turut sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi. Salah satu adalah model RANS. Buat Priambada 2017.
Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.5a. Berdasarkan output SPSS pada tabel 4.5a, diketahui nilai tes adalah 110,99981 dengan probabilitas asymptotik signifikan 2 pilot sebesar 0,520 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Hasil penelitian uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pertama pengamatan ke pengamatan yang lain tetap. Maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regenerasi yang baik adalah yang homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Pengambilan keputusan adalah apabila F dihitung sama dengan F buka kurung P, M per P kurang 1. Maka HO ditolak pada tingkat signifikan, artinya residual tidak identik dan terjadi heteroskedasitas. Pengambilan keputusan juga dapat menguji P value di mana HO ditolak jika P value kurang dari A. Dari grafik plot terlihat bahwa titik-titik penyebaran secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi. Sehingga model regresi layak dipakai untuk mendeskripsikan dan keluarga berdasarkan pemasukan variabel independen ROA, CR, dan size. Hasil penelitian pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis peneliti dilakukan penguji statistik berupa uji F dan uji P. Yang pertama, uji simultan. Suatu uji untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel bebas secara bersama-sama simultan terhadap variabel terikat. Apabila nilai signifikan kurang dari alfa 0,05, maka HO diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dari model regresi tidak mampu menjelaskan variabel terikat atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dari hasil perhitungan analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen. Hal ini dibuktikan dari hasil nilai signifikan sebesar 0,018 yang berarti nilai signifikannya lebih kecil dari taraf yang ditentukan sebesar 0,05. Begitu juga dengan nilai F hitung diperoleh sebesar 3,524 pada tingkat keyakinan 95%, A sama dengan 5%, DF 1 jumlah variabel sama dengan 3, dan DF 2, N kurang K atau 100 kurang 3 sama dengan 97 diperoleh F table sebesar 2,70 karena nilai F hitung lebih besar dari F table 352,3 lebih besar dari 2,70. Maka konsekuensinya adalah HO ditolak. Dengan demikian terbukti ROA, CR, dan size secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap BR. Hasil penelitian uji parsial, uji T, dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel return of asset ROA, current ratio, CR, dan size dengan variabel dependen BR terhadap BR secara parsial. Analisis regresi berganda. Pada bagian ini akan dijelaskan dan diimplementasikan hasil pengujian hipotesis pada setiap variabel penelitian berdasarkan perhitungan regresi sebagai berikut. Yang pertama, return of asset ROA. Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa nilai koefisiensi regresi variabel ROA adalah sebesar 0,020 bernilai negatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap BR. Hipotesis
ROA menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap DER. Sedangkan dari uji parsial ROA diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara return of asset dengan DER. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas signifikan terhadap DER karena nilai signifikan 0,018 lebih besar dari A 0,80. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa return of asset memiliki pengaruh yang kuat terhadap DER. Yang kedua, current ratio CR. Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa nilai koefisiensi regresi variabel CR adalah sebesar 0,00, sehingga dapat dikatakan bahwa CR tidak berpengaruh positif atau negatif terhadap DER. Hipotesis CR menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap DER, sedangkan dari uji parsial CR diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara return of asset dengan DER. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas signifikan terhadap DER karena nilai signifikan 0,018 lebih besar dari A 0,05. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa CR memiliki pengaruh yang kuat terhadap DER. Yang ketiga, size. Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa nilai koefisiensi regresi variabel size adalah sebesar 0,029 bersifat positif, sehingga dapat dikatakan bahwa size berpengaruh positif terhadap DER. Hipotesis size menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap DER, sedangkan dari uji parsial size diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara size dengan DER. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas signifikan terhadap DER karena nilai signifikan 0,018 lebih besar dari A 0,05. Dibuktikan dengan probabilitas signifikan terhadap DER. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah size memiliki pengaruh yang kuat terhadap DER. Berdasarkan hasil regresi di atas terlihat bahwa variabel bebas size signifikan terhadap DER dengan tingkat signifikan kurang dari alpha. Hal ini berarti size ini mempengaruhi DER. Terlihat juga bahwa variabel CR dan ROA ternyata tidak signifikan terhadap DER. Artinya kedua variabel tersebut tidak mempengaruhi DER dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda. Yang keempat, koefisiensi determinasi. Koefisiensi determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar presentasi dari keragaman yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel bebas terhadap keragaman variabel liar. Koefisiensi determinasi menunjukkan presentasi variasi nilai variabel bebas yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai ini dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan kondisi yang sebenarnya. Koefisiensi determinasi R2 diartikan juga sebagai ukuran ketepatan atau kecocokan garis regresi yang diperoleh dari hasil penduga terhadap data hasil penelitian. Berdasarkan tampilan output SPSS pada tabel 4.9 diketahui sebesar nilai koefisiensi determinasi atau R2 sebesar 0,113, artinya bahwa variabel DER dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen ROA, CR, dan size sebesar 11,3%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 11,3% sama dengan 88,7% merupakan kontribusi variabel independen lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka rangkuman hasil pengujian tes statistik terdapat variabel-variabel yang diregresikan guna menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dapat melihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, hipotesis pertama, variabel ROA. Nilai signifikan 0,007 dengan hasil pengujian HO diterima. Hipotesis kedua, CR. Nilai signifikan 0,450 dengan hasil pengujian HO ditolak. Hipotesis ketiga variabel size, nilai signifikan 0,472 dengan hasil pengujian HO ditolak.
Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 4 terdapat 100 sampel laporan keuangan perusahaan subsektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman selama tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang kedua, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang ketiga, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Yang keempat, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian ini diantaranya adalah yang pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk berlangganan atau memakai fasilitas layanan premium penyedia data keuangan terpercaya sehingga mempercepat pengolahan data. Yang kedua, penambahan variabel lain berupa makro seperti tingkat inflasi, stabilitas politik PDB, suku bunga, dan tingkat tukar mata uang. Terima kasih.